Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan kakak selalu ingatkan untuk menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak selalu. Kakak harap kalian patuhi agar kita selalu sehat dan dapat melewati masa pandemi dengan baik. Oke, sebelum kakak mulai pembelajaran sosiologi kita pada hari ini teman-teman, baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilahkan. Selesai. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua tema besar, yaitu terkait nilai dan norma sosial, serta dilanjutkan nanti ada penyimpangan sosial. Kakak ingatkan lagi sebelum kakak menyampaikan materi kakak, kakak harap kalian menyiapkan catatan kalian masing-masing. Selain untuk mencatat materi yang akan kakak sampaikan, juga kakak harapkan jikalau ada pertanyaan atau kebingungan terkait materi yang kakak sampaikan, bisa kalian catat dulu dan nantinya disampaikan ataupun ditanyakan via WhatsApp, baik itu ke kakak langsung atau ke Ibu Ani. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu terkait nilai dan norma sosial teman-teman. Tapi kakak akan breakdown satu persatu agar tidak bingung ya. Kita akan bahas yang pertama yaitu nilai sosial. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman, nilai ini didefinisikan sebagai sifat ataupun hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, nilai ini juga didefinisikan sebagai suatu pemikiran dalam diri manusia yang bersifat abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Kakak kasihkan contoh nih. Seseorang ataupun individu di suatu lingkup itu menganggap kegiatan tolong-menolong itu perilaku yang baik ataupun kegiatan yang baik, dan perilaku mencuri ataupun pembunuhan ataupun penjambretan dan lain sebagainya itu dianggap perilaku yang buruk. Nah, dengan demikian, yang tadi perbuatan saling menolong itu merupakan perilaku yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut tadi nilai sosial. Nah, setiap aktivitas masyarakat ini selalu mengandung nilai teman-teman. Nilai-nilai inilah yang menjadi tujuan seseorang untuk bertindak. Nilai dapat mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Nilai sosial ini teman-teman harus diketahui juga tidak bersifat universal. Artinya apa? Nilai sosial ini berarti di setiap daerah ataupun negara berbeda-beda dan memiliki nilai sosial masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri nilai sosial. Bisa dilihat teman-teman di layar kalian. Yang pertama yaitu nilai sosial ini adalah hasil dari interaksi sosial antar warga masyarakat. Nah, artinya apa, Kak? Artinya nilai sosial ini diterapkan melalui proses interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif
yang berarti bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Kasih contoh aja, yaitu penanaman nilai kedisiplinan semenjak kecil kepada seseorang individu. Jikalau seseorang individu tersebut sejak kecilnya diajarkan untuk disiplin, menghargai waktu dan lain sebagainya, individu tersebut sampai dewasa akan menerima suatu nilai apa? Yaitu nilai menghargai waktu, nilai bahwa ataupun pemikiran bahwa waktu itu adalah sesuatu yang penting dan tidak boleh disia-siakan. Yang selanjutnya teman-teman, nilai sosial ini terbentuk melalui suatu proses belajar ataupun sosialisasi. Contohnya apa? Nilai menghargai persahabatan yang dipelajari oleh seseorang anak ataupun seseorang individu dari proses sosialisasi ataupun interaksi bersama sahabat ataupun teman-teman sekolahnya. Yang ketiga teman-teman, nilai sosial ini dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang, baik itu positif maupun negatif. Yang selanjutnya yaitu berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya apa teman-teman? Misalnya ada suatu antrian yang tertib. Nah, ukuran ataupun bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut mengantri itu bisa dianggap sebagai nilai menghargai yang namanya ketertiban antrian, sekaligus merupakan suatu aturan yang harus ditaati. Selanjutnya, nilai sosial memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Ini hampir sama dengan ciri yang sebelumnya, yaitu nilai sosial ini bisa mempengaruhi perkembangan seseorang, baik bersifat positif ataupun bersifat negatif, tergantung individunya dan tergantung lingkungan yang mempengaruhinya ataupun nilai sosial yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya, nilai sosial ini bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Kasih contoh saja di negara Jepang. Keterlambatan, baik itu bekerja, baik itu sekolah, itu tidak dapat ditolerir, tidak dapat ditoleransi, ataupun itu adalah suatu yang salah. Sementara itu di Indonesia, di negara kita, keterlambatan yang seumpamanya itu masih 10 menit ataupun 15 menit itu masih dapat dimaklumi. Ini yang dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang, itu tadi udah ada di slide yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ciri nilai sosial merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang terakhir cenderung berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk pola sistem sosial. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari nilai sosial. Yang pertama, ada sebagai alat untuk menentukan harga atau kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi sosial. Nanti akan kakak jelaskan tentang struktur stratifikasi sosial di akhir. Kakak kasih contoh saja, yaitu ada pembagian kelas sosial seperti kelompok ekonomi yang kaya, kelompok ekonomi menengah, dan kelompok masyarakat kelas bawah ataupun kelas rendah. Yang kedua yaitu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga, dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada individu untuk menjalankan peran-perannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu dapat
memotivasi dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peran-perannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu sebagai alat solidaritas ataupun pendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama. Yang terakhir yaitu alat untuk pengawasan dan kontrol perilaku manusia agar tetap sesuai dengan nilai sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pembagian nilai sosial menurut Bapak Dr. Noto Tegoro. Yang pertama yaitu nilai material. Nilai material ini apa? Nilai material adalah segala bentuk yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu kegiatan ataupun aktivitas agar aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu contohnya kalau pengen beraktivitas sekolah, ingin beraktivitas belajar, itu membutuhkan buku-buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu nilai kerohanian ataupun segala sesuatu yang berguna ataupun bernilai bagi aspek kerohanian ataupun batin seseorang individu ataupun manusia. Yang selanjutnya adalah pembagian nilai sosial berdasarkan cirinya. Ada dua, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Yang pertama, nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nilai dominan ini punya banyak aspek yang mendasari kenapa nilai ini dianggap lebih penting dari nilai yang lainnya. Yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging ini adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Nilai yang mendarah daging ini biasa merupakan nilai yang telah tersosialisasi ataupun didapatkan seseorang individu di dalam masyarakat sejak dini, sejak kecil sampai hingga di dewasa. Nilai tersebut sudah mendarah daging di seseorang individu. Bahasan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu norma sosial teman-teman. Sesuai dengan apa yang ada di layar teman-teman, norma sosial ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di dalam masyarakat. Nah, norma dipakai sebagai panduan teman-teman, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat adalah aplikasi ataupun perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya di suatu sekolah, di suatu masyarakat yang ada di sekolah itu ada norma yang melarang untuk siswa mencontek. Ada norma yang melarang siswa untuk datang terlambat. Norma tersebut didasarkan oleh dua nilai, yaitu jikalau norma tidak boleh mencontek itu didasarkan oleh nilai kejujuran, dan norma untuk tidak datang terlambat itu didasarkan oleh nilai kedisiplinan. Nah, perlu diketahui teman-teman, norma sosial ini seperti nilai sosial, tidak berlaku secara universal. Norma yang ada di suku Jawa belum tentu berlaku juga di suku yang ada di Papua. Norma yang ada di agama Islam belum tentu juga berlaku di agama Katolik. Seperti itu konsepnya.
Yang selanjutnya yaitu tingkatan norma. Norma ini ditingkatkan atas kekuatan pengikatnya terhadap masyarakat. Ada 4 tingkatan berdasarkan kekuatan pengikatnya terhadap masyarakat, yaitu yang pertama adalah usage ataupun cara. Norma cara ini adalah yang paling lemah daya pengikatnya, karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan. Contohnya nih, Kak kasih contoh. Seseorang yang makan dengan tangan kiri, seseorang yang makan habis itu minum terus bersendawa, terus meludah, mengeluarkan ingus di tempat yang sembarangan, pastinya akan mendapatkan 1 teguran. Nah, teguran ini tadi yang kakak maksud dengan sanksi yang sifatnya masih paling lemah dari tingkatan yang akan kakak sebutkan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu norma folkways ataupun kebiasaan. Nah, aturan ataupun norma folkways ini memiliki kekuatan pengikat yang lebih kuat di atas dari usage ataupun cara. Nah, kebiasaan atau folkways ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat tersebut menjadi tradisi dan menjadi identitas ataupun ciri dari masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu mematuhi orang tua, ada lagi menggunakan tangan kanan ketika memberi ataupun menerima sesuatu, dan mengetuk pintu sebelum memasuki rumah. Selanjutnya yaitu ada tata kelakuan atau mores. Adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas ataupun kontrol anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Nah, pelanggaran terhadap mores ini atau tata kelakuan biasanya diberikan sanksi yang berat. Contohnya ada seperti larangan untuk berjudi, larangan untuk mencuri, larangan menghilangkan nyawa seseorang, ataupun larangan untuk minum minuman keras. Yang selanjutnya adalah adat istiadat atau customs. Custom atau adat istiadat ini teman-teman pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya itu berupa biasanya penolakan dari masyarakat. Karena pada masyarakat tradisional penolakan itu dianggap satu sanksi yang paling tinggi, yang paling berat. Karena sebelumnya mereka merupakan anggota masyarakat yang hidup dan dari kecil itu udah di situ. Jadi kalau seumpamanya mendapatkan penolakan atau pengusiran dari daerah sendiri itu adalah sesuatu penghinaan ataupun sanksi yang paling berat bagi mereka. Salah satu contohnya adalah di Lampung ada satu adat istiadat ataupun hukum di mana pasangan suami istri itu dilarang untuk bercerai. Jikalau ada yang pasangan suami istri yang bercerai, itu dampaknya bukan hanya kepada suami istri tersebut sendiri, tapi juga berdampak pada keluarga bahkan keturunan-keturunannya. Yang selanjutnya akan kakak bahas yaitu jenis dari norma sosial. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ada 4 jenis dari norma sosial. Yang pertama ada norma agama, teman-teman. Norma agama adalah norma yang berdasarkan dari ajaran
ataupun kaidah suatu agama. Nah, norma ini bersifat mutlak teman-teman, harus ditaati oleh penganutnya. Orang-orang yang menaati norma agama akan diberikan keselamatan di akhirat. Sedangkan orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Contohnya, ada kewajiban melaksanakan rukun Islam dan rukun iman bagi pemeluk agama Islam. Yang selanjutnya ada kewajiban menjalankan 10 perintah Allah bagi agama Kristen, dan ada kepercayaan terhadap reinkarnasi dalam agama Hindu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya teman-teman adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal teman-teman, artinya hampir di setiap belahan dunia memilikinya. Hanya bentuk dan perwujudannya saja berbeda. Contoh, perilaku melanggar nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, pencurian, penyiksaan pada umumnya ditolak oleh seluruh masyarakat di seluruh belahan dunia. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berakar dari aturan ataupun tingkah laku di dalam masyarakat. Kakak beri contoh. Mohon maaf sebelumnya jikalau kita menghadiri kegiatan ataupun pemakaman seseorang yang sudah wafat, itu lebih baik untuk tidak menggunakan pakaian ataupun perhiasan ataupun pernak-pernik yang mencolok. Itu termasuk dalam norma kesopanan. Yang selanjutnya ada berterima kasih jikalau mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan sesuatu dari seseorang, itu juga termasuk dari norma kesopanan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu norma kebiasaan ataupun habit. Habit atau kebiasaan ini adalah hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, biasanya orang yang tidak melaksanakan norma ini itu dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Kasih contoh, yaitu kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru lahir. Itu termasuk norma kebiasaan. Ada lagi satu contoh, yaitu kegiatan mudik di hari raya Idul Fitri. Itu juga termasuk norma kebiasaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat di suatu negara. Sanksi pada norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Contoh yang akan kakak kasih terkait norma hukum adalah larangan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membunuh, menipu, dan lain sebagainya. Terus ada peraturan lalu lintas yang jikalau dilanggar itu bisa berdampak pada seseorang mendapatkan hukuman seperti tilang dan lain sebagainya. Tadi terkait jenis dari norma sosial. Pasti banyak teman-teman yang tanya ataupun bingung, perbedaan dari nilai dan norma sosial itu apa sih, Kak? Kakak akan jelaskan dan breakdown satu persatu. Dari yang pertama, yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah sikap dan perasaan-perasaan yang diperlihatkan individu ataupun kelompok untuk melihat sesuatu itu baik atau buruk. Sedangkan norma adalah aturan-aturan ataupun sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan seseorang
untuk mencapai nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, nilai dan norma sosial itu bergandengan tangan dalam mendorong dan menekan anggota masyarakat untuk memenuhi atau mencapai hal-hal yang dianggap baik di dalam suatu masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya akan kakak bahas adalah penyimpangan sosial. Singkatnya teman-teman, penyimpangan sosial adalah segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan apa? Dengan nilai dan norma sosial yang sebelumnya sudah kakak bahas. Kakak kasih satu contoh penyimpangan sosial adalah munculnya tawuran pelajar. Nah, perilaku tawuran pelajar tersebut merupakan suatu penyimpangan sosial. Karena apa? Karena perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat dan perlu diminimalkan ataupun bahkan dihilangkan praktiknya karena berdampak negatif bagi masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, penyimpangan sosial ini belum tentu juga bersifat negatif secara keseluruhan. Tapi ada penyimpangan positif teman-teman. Ini berdasarkan sifatnya ya, ada dua, penyimpangan positif dan negatif. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif ini singkatnya adalah penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan pelaku ataupun orang-orang di sekitarnya. Kakak kasih contoh satu, yaitu wanita yang menjalankan pekerjaan seseorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya. Karena perilaku tersebut merupakan bentuk dari emansipasi dan juga berdampak positif bagi individu ataupun wanita tersebut. Tentunya yang selanjutnya adalah penyimpangan negatif. Adalah penyimpangan yang dapat merugikan kehidupan pelaku ataupun orang-orang di sekitarnya. Seperti contohnya perilaku kejahatan ataupun kriminalisme, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah jenis-jenis dari penyimpangan sosial. Ada beberapa jenis dari penyimpangan sosial teman-teman. Yang pertama adalah perbuatan kriminal ataupun kejahatan. Perbuatan kejahatan ataupun kriminal ini singkatnya adalah suatu bentuk pelanggaran dari norma hukum yang khususnya menyangkut hukum pidana dan perdata. Beberapa contoh dari perilaku kriminal ataupun kejahatan ini adalah seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, terus ada korupsi, makar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyimpangan seksual teman-teman. Penyimpangan seksual sendiri adalah tingkah laku seksual yang tidak lazim. Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain yaitu ada eksibisionisme ataupun kondisi di mana seseorang individu memiliki dorongan ataupun fantasi tindakan untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang yang tidak dikenal. Yang selanjutnya ada skatologia ataupun kepuasan seksual melalui telepon. Yang selanjutnya ada froteurisme ataupun kelainan seksual di mana para penderitanya suka menggosok-gosokkan bagian vital mereka ke orang yang tidak dikenal. Terus ada incest ataupun hubungan sedarah. Lalu ada lesbianisme, homoseksual, kumpul kebo, sodomi, sadisme, terus pedofilia, dan voyeurisme, dan lain sebagainya. Banyak banget untuk penyimpangan seksual. Penyimpangan yang selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah penyimpangan
bentuk gaya hidup. Singkatnya, ini adalah penyimpangan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang akan kakak berikan terkait penyimpangan gaya hidup. Yang pertama adalah kecanduan terhadap pornografi, termasuk penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Terus ada perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya ada kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Terus ada sikap arogan, misalnya menyombong-nyombongkan sesuatu yang dimiliki seperti kekayaan dan lain sebagainya. Yang terakhir yang akan Bapak sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya penyimpangan sosial. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ketidaksanggupan seseorang untuk menyerap kaidah-kaidah budaya. Hal tersebut menyebabkan individu atau seseorang tersebut tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas, sehingga terjadi atau melakukan suatu penyimpangan. Yang kedua adalah proses belajar yang menyimpang. Seseorang dapat berbuat penyimpangan bisa dilatar belakangi karena seringnya membaca ataupun melihat tayangan tentang perilaku yang menyimpang. Kondisi tersebut ialah bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Yang selanjutnya adalah kegentingan antara kebudayaan dan struktur sosial. Keadaan tersebut dapat terjadi apabila upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri. Maka terjadi perilaku menyimpang, mengupayakan peluang dengan segala cara, entah itu positif atau negatif. Jikalau negatif, terjadi penyimpangan. Yang terakhir adalah hubungan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok, teman-teman. Ketika pergaulan tersebut memiliki bentuk-bentuk tingkah laku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga untuk menyontoh bentuk tingkah laku menyimpang itu juga besar. Sekian tadi pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran sosiologi dengan 2 bahasan besar, yaitu nilai dan norma sosial serta penyimpangan sosial. Perlu diingat lagi, jikalau teman-teman ada kebingungan ataupun pertanyaan yang muncul atas materi yang udah kakak sampaikan, bisa ditanyakan via WhatsApp ke nomor kakak ataupun Ibu Ani. Kakak ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi absensi serta kuis yang sudah kakak lampirkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, semangat dan jaga kesehatan selalu. Sekian pertemuan sosiologi kita pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.